Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Seringkali kita dengan sengaja meremehkan dosa yang kita lakukan, yang itu kita anggap kecil dan sepele dan tidak berdampak apa-apa di dalam kehidupan pribadi ataupun juga dengan orang lain. Dan celakanya saudara-saudara, kita juga berpikir bahwa Tuhan mau maklumi dosa yang kita lakukan. Apa yang terjadi jika kita meremehkan dosa dalam hidup kita? Temukan jawabannya di dalam Inspiration Today hari ini. Inspiration Today pada hari ini saya ingin mengajak saudara membahas satu tema. Jangan meremehkan dosa, yang terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-7. Namun saya tidak membacakan bagian ini secara keseluruhan. Saya hanya membaca beberapa bagian nats ayatnya saja. Saya membaca ayat 11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk hari esok. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengahmu. Saya melanjutkan dengan ayat yang ke-20. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, mari kita belajar dari perbuatan umat Israel tatkala mereka mulai memasuki tanah Kanaan, yaitu khususnya di dalam pasal yang ke-7 ini. Nah, saudara-saudara, kemenangan Israel atas Yeriko bukan saja membuat mereka senang dan bangga, tetapi juga saudara-saudara membuat mereka benar-benar percaya diri, saudara. Dalam sampai kesempatan ini, saudara-saudara, mereka melihat bagaimana kekuatan Yeriko yang sulit untuk ditembus itu pada akhirnya dikalahkan. Namun kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-7 ini, ketika mereka akan memasuki Ai atau kemudian melawan bangsa Ai, ternyata saudara-saudara tidak ada pertanyaan atau menanyakan kembali kepada Tuhan. Mereka kemudian mengutus beberapa orang untuk mengintai. Nah, saudara-saudara, sekali lagi mereka begitu percaya diri bahwa Yeriko adalah kota yang kuat. Benteng pertahanan yang dimiliki sulit ditembus oleh lawan. Kalau kekuatan Israel saja, saudara-saudara, jelas tidak akan mampu untuk mengalahkan orang-orang Yeriko. Bahkan saudara, untuk menembus bentengnya saja harus berpikir beratus kali lipat.
sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Namun saudara-saudara, kita melihat di dalam Alkitab bagaimana Yeriko, kota yang kuat itu, dengan benteng yang kuat itu, pada akhirnya hancur. Itu bukan karena kekuatan orang-orang Israel, tetapi Tuhan. Tuhan yang bekerja. Ya, Tuhan yang menghancurkan Yeriko. Israel hanya perlu percaya dan taat, serta mengikuti segala apa yang diperintahkan Tuhan. Maka setiap kali mereka mengelilingi Yeriko, mereka harus menjaga apa yang Tuhan boleh firmankan. Mereka harus tetap hidup di dalam kekudusan. Sebab apa? Allah menghendaki mereka juga untuk hidup kudus dan taat. Kali ini mereka akan menghadapi musuh yang ada di depan mereka, yaitu bangsa Ai, yang secara kekuatan berbeda dengan Yeriko. Kekuatan Ai jelas lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan Yeriko. Maka ketika Yosua mengutus para pengintainya, para pengintai itu kembali dengan memberikan laporan seperti yang tertulis di dalam bagian firman Tuhan ini. Saudara, ayat yang ketiga. Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ya, kali ini mereka secara taktis bisa menghitung. Ai tidak ada apa-apanya. Mereka hanya mengutus 3.000 orang saja. Itu sudah cukup. Lalu kemudian mereka maju menyerang Ai. Mungkin dengan semangat yang berapi-api dan tanda kutip overconfidence. Saudara-saudara, mereka meremehkan kekuatan lawan. Mereka berpikir bahwa bisa mengalahkan Ai dengan mudah. Namun kenyataannya berbeda, saudara. Overconfident mereka berubah menjadi satu sikap pengecut. Apa yang terjadi ketika mereka menyerang Ai? Kenyataannya, saudara-saudara, Ai melawan. Dan ternyata Israel dikalahkan. 36 orang Israel tewas. Saat itu mereka lari terbirit-birit, lari tunggang langgang. Mereka sangat shock. Mereka nggak habis pikir. Mengapa mereka bisa dikalahkan oleh lawan yang di dalam hitungan kertas, hitungan taktis mereka, Ai paling gampang untuk dikalahkan. Namun kenyataannya mereka justru dikalahkan. Israel lari tunggang langgang. Dan Alkitab mencatat di dalam ayat yang kelima, lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Melalui kekalahan ini, saudara, Yosua introspeksi diri. Ia bersama dengan para pemimpin atau tua-tua Israel berseru kepada Tuhan. Ia mengoyakkan jubahnya, menaruh abu, lalu berlutut di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Dan di dalam kebingungan mereka bertanya-tanya, mengapa Tuhan memberi kekalahan kepada mereka. Seruan ini didengar oleh Tuhan. Tuhan melihat apa yang menjadi pergumulan, masalah pada waktu itu. Dan tentu saja jawaban Tuhan sangat mengagetkan orang-orang Israel pada waktu itu. Ayat 11 dengan tegas mengatakan, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Tuhan juga memberikan perintah agar mereka segera menguduskan diri bagi Tuhan. Bangunlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, maksud saya, hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Maka saudara-saudara, atas perintah Tuhan, keesokan harinya Yosua mengumpulkan seperti yang diperintahkan Tuhan setiap suku, kepala suku, dan orang per orang, saudara-saudara. Maka didapati bahwa Akan telah melakukan dosa bagi Tuhan. Ayat yang kita baca tadi menunjukkan Akan kedapatan dan dia mengaku dosa yang dia lakukan.
bahwa dia mengambil barang-barang itu, mencurinya, kemudian dia menyimpannya, barang-barang jarahan itu untuk kepentingannya sendiri. Kita melihat di dalam bagian sebelumnya bahwa Yosua sudah terlebih dahulu mengingatkan umat Israel agar mereka taat dan tunduk kepada perintah Tuhan. Yosua juga memperingatkan umat Allah agar tidak memperkaya diri mereka di dalam pertempuran saat merebut Yeriko. Itu ada di dalam Yosua pasal 6 ayat yang ke-18. Namun akan mencuri barang jarahan dan menyembunyikannya di kemahnya. Makanya pasal 7 ayat 1 dan 2 diberikan keterangan supaya para pembaca pada waktu itu tahu persoalan yang sedang dihadapi oleh Israel. Setelah dosa akan terungkap dan dituntaskan, maka kisah selanjutnya kita bisa melihat dalam pasal 8. Ai akhirnya dikalahkan. Bahkan kemudian saudara, kemenangan demi kemenangan juga bisa terjadi. Saudara-saudara, kemenangan-kemenangan terjadi bukan karena mereka hebat, tetapi Allah Israel yang hebat, yang berperang bagi mereka. Apa yang bisa kita pelajari di dalam kisah ini, saudara? Seperti kita seringkali, saudara-saudara, tidak menyadari bahwa dosa yang kita sembunyikan itu membuat hati kita berpaling dari Allah. Bukan saja mempengaruhi kehidupan pribadi kita, tetapi juga akan mempengaruhi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Akan meremehkan dosa yang dilakukannya. Ia berpikir bahwa itu akan baik-baik saja. Namun kenyataannya tidak demikian. Allah tetap membenci dosa. Allah serius terhadap dosa. Israel dikalahkan oleh Ai sebab Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan umatnya. Ada dosa kecemaran yang dilakukan oleh Akan, dan itu ternyata berdampak di dalam komunitas, yaitu umat Israel. Demikian juga saudara-saudara, relasi kita dengan Tuhan. Tanpa kita sadari, hubungan kita dengan Tuhan seringkali menjadi hambar dan kering karena kita menyembunyikan dosa. Kita kehilangan damai sejahtera Allah yang sudah diberikan kepada kita. Itu kenapa? Karena dosa. Persekutuan kita, ibadah kita menjadi ibadah yang hambar, persekutuan yang hambar. Karena apa? Kita meremehkan dosa. Allah tidak hadir. Roh Kudus sesungguhnya sudah mengingatkan kita. Ingat, Roh Kudus sudah dimateraikan dalam hati kita. Tapi seringkali kita meremehkan. Kita tidak peka, bahkan cenderung melawan apa yang diperingatkan oleh Roh Kudus. Langkah yang harus kita lakukan adalah harus datang kembali kepada Tuhan. Memohon kasih, rahmat, dan belas kasihannya. Memohon kemurahannya. Ingat saudara-saudara, Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Mari kita datang kepadanya. Ingatlah, sekecil apapun dosa yang kita toleransi. Sekali lagi, sekecil apapun dosa yang kita toleransi, kita simpan, kita remehkan, itu dapat meninfeksi hubungan kita dengan Tuhan, yang tentunya akan berdampak di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun kepada orang lain ataupun juga di dalam komunitas. Saudara-saudara, pelajaran penting lainnya yang bisa kita dapatkan dari bagian ini adalah bagaimana dosa itu masuk di dalam kehidupan seseorang. Ketika Yeriko dikalahkan, akan tertarik dengan beberapa barang jarahan yang sesungguhnya itu dilarang untuk diambil secara pribadi. Pengakuan Akan menunjukkan kepada kita bagaimana dosa itu terjadi kepada dirinya. Perhatikan ayat 21. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Perhatikan beberapa kata kerja yang ada di dalam ayat 21. Aku melihat, aku menginginkan, aku mengambil.
Saudara, 3 kata kerja ini menunjukkan bagaimana dosa itu progresif sedang berjalan. Sehingga akan saudara-saudara melangkah untuk melakukan dosa. Melihat, menginginkan, lalu kemudian mengambil. Ini sama dengan peristiwa di mana Hawa jatuh dalam dosa. Sama, saudara. Akan dapat merasionalisasikan dosanya dengan baik, saudara. Ini yang saya mengatakan, saudara akan bisa berpikir dengan logis untuk dosanya. Seperti apa? Begini, saudara-saudara. Pada waktu dia melihat, menginginkan, lalu mengambilnya, di dalam rasio dia, dalam pemikiran dia mengatakan demikian. Tidak ada orang yang tahu bahwa dia mengambil barang itu. Pertama. Kedua, tidak ada yang dirugikan, sebab itu adalah barang jarahan. Betul? Iya. Ketiga, saudara, dia pantas untuk menerimanya. Karena apa? Yeriko sudah dikalahkan, dia pantas untuk menerimanya. Setelah 7 hari dia berkeliling, saudara-saudara ya, sebagai hadiah kemenangan dalam menaklukkan Yeriko. Rasionalisasi yang sangat masuk akal. Namun, sesungguhnya itu sangat berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Barang-barang yang disembunyikan oleh Akan adalah spesifik yang mengarah kepada pemuliaan dirinya sendiri. Lihat saja ada keterangan jubah dari Sinear. Konon katanya jubah ini dijahit dengan benang emas yang biasanya dikenakan oleh raja untuk menunjukkan kemuliaan raja atau orang-orang yang memakainya. Perak, emas adalah harta yang berharga pada waktu itu sebagai satu bentuk kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Akan mengambil dan menyimpan barang-barang itu untuk dirinya sendiri, membangun kemuliaan bagi dirinya sendiri. Akan lupa bahwa kemenangan itu bukan karena orang Israel, bukan karena dirinya, melainkan karena Tuhan. Kemuliaan seharusnya diberikan untuk Tuhan. Ternyata dia ingin mencuri kemuliaan itu dengan mengenakan jubah Sinear yang begitu indah. Nah, saudara, seorang penulis menuliskan apa yang dilakukan oleh Akan seperti ini. Akan itu sudah merampok Tuhan. Bukankah kita bisa seperti Akan dalam hal ini? Kita bisa lupa diri siapa kita yang sesungguhnya. Kita bisa lupa diri dengan apa yang kita capai pada hari ini. Seakan-akan itu adalah karena kita yang hebat, karena kerja keras kita, kepandaian kita, karena kita yang mengupayakan, kita layak mendapatkannya. Satu hal yang kita lupakan, bahwa sesungguhnya itu adalah berkat dari Tuhan. Datang dari Tuhan, bahwa dengan penyertaan Tuhan saja pada akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita miliki pada hari ini. Semua adalah karena berkat Tuhan. Saudara-saudara, namun kenyataannya seringkali kita dibutakan dengan apa yang ada pada diri kita. Kebutahan itulah yang membuat kita dilingkupi yang namanya keserakahan dan ketamakan. Karena itu lebih menguasai kehidupan kita ketimbang Tuhan sendiri yang berkuasa atas hidup kita. Sebagai satu perbandingan, kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam Perjanjian Baru. Peristiwa Pentakosta, awal kebangunan gereja mula-mula, kehidupan jemaat mula-mula yang terus bertumbuh seiring pengenalan mereka kepada Kristus, yang dibentuk wujudkan dalam persekutuan, pembelajaran firman, pelayanan mereka. Namun gereja mula-mula dikejutkan oleh satu peristiwa yang membuat mereka gentar, yaitu kematian Ananias dan Safira. Kematian Ananias dan Safira memberikan satu shock tersendiri bagi jemaat mula-mula. Kenapa? Kematian itu memberi sebuah pembelajaran bagi jemaat mula-mula, yaitu bagaimana dosa adalah masalah serius bagi Allah. Sekali lagi, saudara, dosa adalah masalah serius di hadapan Allah.
Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita agar kita juga serius, tidak main-main, apalagi menganggap kecil, mensepelekan yang namanya dosa. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita perbuat pada hari ini? Saya boleh menyatakan kita harus kembali datang kepadanya, memohon belas kasihannya. Kita sangat bersyukur, saudara, oleh karena Kristus telah mati bagi kita. Kristus telah menebus dosa-dosa kita. Tidak ada dosa yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Allah. Kita harus mengakuinya, meminta pengampunan darinya. Pengakuan dosa akan membangun dasar bagi kita untuk memiliki hubungan yang sehat, untuk memiliki hubungan yang kuat dengan Allah dan juga sesama. Dalam Yesus, saudara, Allah dapat membersihkan hati kita dari dosa yang merusak kedekatan kita dengannya dan juga hubungan kita dengan sesama. Setiap hari, saudara, sesungguhnya kita sedang menghadapi peperangan rohani, khususnya di dalam melawan dosa dan segala tipuan dan jeratnya. Bagaimana jika saya gagal di dalam pertempuran rohani ini? Saudara, saya boleh menantang saudara untuk kembali kita berlutut di kaki Tuhan, mengakui kegagalan kita, lalu kemudian meminta kekuatan dari Tuhan supaya kita kembali melanjutkan perjalanan hidup kita dengan bersandar setiap hari kepada Allah yang adalah pencipta kita, penopang kita yang penuh kasih. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang mendorong kita, menolong kita untuk dapat menikmati kehadiran Allah, sehingga dalam hidup kita mengalir damai sejahtera dan kita bisa memuliakan Allah. Saya menutupnya dengan satu quote yang saya tuliskan. Kemenangan atas godaan dosa terjadi bila kita terus berpaut kepada salibnya. Sebab Kristus telah menang atas dosa. Jangan pernah menyepelekan dosa. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami terbuka apa adanya. Tidak ada sesuatu yang bisa kami sembunyikan. Bahkan di dalam hati dan pikiran kami yang paling dalam, Engkau mengetahui segala kebejatan kami, kerusakan kami, dosa-dosa kami. Di hadapan-Mu pada saat hari ini, Tuhan, kami menyatakan kami berdosa. Kuduskan kami, jamah hati kami. Terima kasih, melalui Tuhan Yesus, segala dosa-dosa kami boleh diampuni. Dan sekarang biarlah hati kami terus berpaut kepada Yesus, untuk terus kami berjalan maju. Dan kami boleh memenangkan setiap peperangan rohani. Bukan karena kami bisa, tetapi ada Roh Kudus yang menyertai kami. Tolong kami Tuhan, berfirmanlah terus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, jika saudara diberkati, saudara boleh share bagian ini kepada. Dan jikalau saudara membutuhkan bimbingan lebih lanjut, saudara bisa menghubungi saya di nomor HP yang saudara sudah ketahui. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.